Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat yang soleh-solehah. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan materi mengenai sumber hukum Islam pada pembahasan ijtihad. Ijtihad memiliki arti kesungguhan. Secara istilah, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang berijtihad dinamakan mujtahid. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ya, sudah Allah sampaikan dalam firman-Nya di Quran Surat Al-Anbiya ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, dari sini apabila ada sesuatu permasalahan atau sesuatu yang belum diketahui hukumnya, maka kita bisa menanyakan kepada orang yang mempunyai pengetahuan, atau di sini bisa bertanya kepada ulama. Dan kemudian syarat-syarat seorang mujtahid. Yang pertama, menguasai bahasa Arab untuk dapat memahami Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengetahui isi dan kandungan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mengetahui ilmu usul dan kaidah-kaidah fikih secara mendasar. Yang keempat, berakhlak mulia. Yang kelima, menguasai ilmu-ilmu sosial, antropologi, ya contohnya antropologi, sosiologi, dan ilmu-ilmu yang relevan dengan masalah yang diijtihadi atau yang sedang dicari hukum ketetapannya. Yang keenam, dilakukan secara kolektif atau jama'i bersama para ahli disiplin ilmu lain. Jadi tidak bisa dilakukan seorang diri, harus secara kolektif. Bentuk ijtihad ada ijma, ada qiyas. Ijma adalah kesepakatan para ulama tentang hukum suatu masalah yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya, tidak dikafaninya korban tsunami Aceh. Karena yang kita ketahui dalam pengurusan jenazah, ya yang pertama setelah dimandikan, yang kedua ada di kafani. Tetapi ketika dalam kondisi bencana seperti di tsunami Aceh, korban jenazahnya tidak dikafani. Nah, itu diperbolehkan setelah melalui musyawarah atau ijtihad yang dilakukan oleh para ulama dengan menggunakan metode ijma, atau tadi mencari kesepakatan para ulama tentang hukum suatu masalah. Jadi, diingat kembali, ijtihad adalah mencari suatu ketetapan atau hukum dari suatu permasalahan yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Nah, metodenya yang pertama tadi ini Ibu sampaikan, yaitu tentang ijma. Nah, yang metode yang kedua ada qiyas. Qiyas yaitu menyamakan suatu masalah yang tidak ada hukumnya dengan suatu masalah yang ada hukumnya karena memiliki ilat yang sama. Ilat itu atau sebab yang sama. Contohnya menyamakan bir dengan arak. Ya, bir ini dilihat lagi ternyata sama-sama memiliki sebab seperti arak atau khamr, yaitu apa? Memabukkan dan menghilangkan kesadaran. Maka dihukumi haram. Adapun syarat qiyas sebagai sumber hukum. Syarat yang pertama, sepanjang mengacu dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, qiyas juga sesuai dengan logika yang sehat. Tadi contohnya yang pertama adalah menyamakan
hukum bir dengan khomer, yaitu haram. Dan contohnya yang kedua, mengharamkan narkotika karena memiliki sifat atau karakter yang sama dengan khomer atau minuman keras, yaitu memabukkan atau menghilangkan kesadaran. Nah, di sini dilihat ilat atau sebabnya. Oh, narkotika memabukkan. Berarti memiliki sifat atau karakter yang sama dengan khomer, maka dihukumi haram. Selanjutnya, adapun dalil qiyas terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu dalam Al-Quran, dan Rasulnya atau dalam sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya, metode ijtihad dengan maslahah mursalah, yaitu penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki atau universal terhadap syariat Islam. Contohnya adalah penetapan tanah pertanian, lalu pencetakan mata uang. Kemudian contohnya lagi, kewajiban turut menjaga fasilitas umum. Selanjutnya, contohnya, kewajiban mengganti kerusakan atau membayar ganti rugi kepada pemilik barang sesuai dengan kesepakatan. Nah, jadi maslahah mursalah adalah metode ijtihad dengan menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki atau secara universal terhadap syariat Islam. Jadi dilihat kembali kemaslahatannya atau kebermanfaatannya di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ada metode uraf. Uraf yaitu suatu istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dapat dikukuhkan untuk terus dilakukan bagi masyarakat yang bersangkutan. Contohnya, di sini ada melamar wanita dengan memberikan cincin sebagai tanda pengikat. Karena apabila kita lihat kembali dalam Al-Quran dan hadis, tidak dijelaskan tentang memberikan cincin ini, tetapi ketika kita lihat lagi ijtihadnya dengan metode uruf, yaitu apabila istiadat ada adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka dapat dilakukan terus-menerus. Yang kedua adalah kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. Jadi misal di sini contohnya di dalam kegiatan sewa menyewa ya, apabila adatnya misal menyewa dalam waktu 3 hari gitu ya, atau membeli sesuatu selama 1 kali 24 jam masih ditukar asalkan masih ada bandrol atau label harga. Nah, apabila itu sudah menjadi kebiasaan di tempat tersebut dan tidak melanggar syariat Islam atau hukum Islam, maka tetap diperbolehkan.